Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Carolina Seran SAG. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan di SMA Negeri Welaus, tepatnya di Kecamatan Koba 5, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik sahabat guru Indonesia, selamat menyaksikan tampilan saya berikut ini. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengundang kita semua untuk berdiri supaya kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Semua diundang berdiri ya. Berdiri yang sopan supaya kita bisa memulai kegiatan kita dengan doa. Baik, jadi yang memimpin doa pada hari ini Ibu. Nanti sebentar penutup Ibu minta untuk salah satu memimpin kita doa ya. Jadi awalnya Ibu yang buka. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan keagungan-Mu serta mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, khususnya nafas kehidupan yang ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Coba semua perhatikan ke samping kiri dan kanan. Memperhatikan mungkin ada teman yang tidak hadir pada hari ini. Oke. Semuanya hadir kok? Hadir. Oke. Angelina Eli Alupan, Hadir, Bu. Adriani Ristani Luan. Hadir, Bu. Oke, baik anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hubungan gereja dan dunia. Ya. Jadi topik pembelajaran kita hari ini yaitu tentang gereja dan dunia, dengan subtopiknya itu adalah hubungan gereja dan dunia. Baik anak-anak. Jadi model pembelajaran yang dipakai untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah model pembelajaran PBL. Nah, PBL ini adalah problem based learning. Jadi problem based learning ini artinya pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, jadi problem based learning yang berbasis masalah ini ada 5 tahap yang harus kita lalui. Jadi tahap yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, baik anak-anak. Jadi itu metode pembelajarannya. Nah, lalu mengapa kita harus mempelajari hubungan gereja dan dunia? Jadi untuk apa kita harus mempelajari hubungan gereja dan dunia? Jadi kita mempelajari hubungan gereja dan dunia supaya kita mampu menjelaskan makna hubungan gereja dan dunia dengan cara menuliskan di lembar buku catatan dan kelompok. Terus yang kedua, supaya kita mampu menunjukkan contoh tindakan solidaritas dengan menuliskan di lembar kerja
yang sudah disiapkan dalam kelompok. Dan yang ketiga, supaya kita mampu menyalin struktur doa spontan tentang hubungan gereja dan dunia. Oke, baik anak-anak, karena hari ini kita berbicara tentang hubungan gereja dan dunia, maka ibu mau bertanya dulu kepada kalian, siapakah gereja itu? Adakah yang mau menjawab? Ya, silakan. Gereja adalah umat Allah itu sendiri. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi yang dimaksud dengan gereja itu adalah umat Allah itu sendiri. Ya. Jadi itu peran kita sebagai gereja. Ya. Karena gereja itu adalah diri kita sendiri. Oke. Baik. Jadi dalam ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus menggambarkan ensiklik ini sebagai ensiklik sosial yang bertujuan mempromosikan aspirasi universal menuju persaudaraan dan persahabatan sosial. Nah, ensiklik Fratelli Tutti dimulai dengan penekanan bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga manusia. Anak dari satu pencipta berada dalam perahu yang sama, hubungan gereja dan dunia. Jadi letak hubungan gereja dan dunia yang pertama, gereja merupakan umat Allah yang menjawab panggilan dan memiliki pilihan bebas dari Allah. Nah, sebagai sarana untuk membawa para penyelamatan Yesus Kristus, yakni mewartakan kabar gembira di tengah dunia dan manusia. Jadi gereja sebagai terang dunia secara nyata sangat dibutuhkan kehadirannya di setiap waktu. Maka gereja juga sesuatu yang manusiawi, yang anggotanya dari manusia, yang percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, visi dan misi gereja yang dimaksud di sini adalah yang pertama, melanjutkan karya agung Yesus Kristus. Nah, melanjutkan karya agung Yesus Kristus ini, anggota gereja diutus untuk melanjutkan karya Yesus Kristus, yakni mewartakan kerajaan Allah. Dan yang kedua, gereja mewartakan kabar gembira. Nah, maksudnya dalam melaksanakan misinya, gereja bukan penyebar agama, tetapi mewartakan kabar gembira. Dan yang ketiga, kabar gembira itu nyata. Artinya, kabar gembira yang diwartakan itu harus nyata dan terwujud dalam nilai-nilai kehidupan bersama seperti persaudaraan, kerjasama, dialog, solidaritas, keterbukaan, keadilan, hormat kepada kehidupan, memperhatikan yang miskin, tertindas, dan yang tersingkirkan. Oke, baik anak-anak, tadi sudah mendengar penjelasan dari Ibu tentang hubungan gereja dan dunia. Nah, sekarang silakan bergabung di dalam kelompok. Jadi kita sudah bagi dalam 3 kelompok ya. Jadi mulai bergerak untuk bergabung di dalam kelompok supaya mengamati gambar yang akan kita tayangkan sebentar. Silakan bergerak dan bergabung di dalam kelompok. Anak-anak, coba semua perhatian dulu ke sini. Ya. Jadi di sini ada poster atau gambar. Jadi ada 2 gambar yang perlu untuk diamati oleh anak-anak. Nah, sekarang coba semua perhatian dulu ke sini, amati gambarnya, karena setelah itu nanti ada pertanyaan untuk kalian kerjakan. Jadi satu dimulai dari sekarang untuk mengamati, silakan mengamati. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video masih berhubungan dengan gambar tadi ya. Setelah menonton video tadi dan setelah mengamati gambar atau poster yang tadi, sekarang Ibu membagi ini supaya kalian bisa mengerjakan. Di layar sana ya,
silakan kelompok menuliskan pertanyaan untuk didiskusi bersama ya. Ya, kerjasama ya. Kerjasama. Berdiskusi selesai, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasilnya. Yang sudah selesai kelompok mana? Semua sudah ya? Oke, silakan maju. Oke. Tepuk semangat. Jadi maju untuk presentasikan hasilnya, silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Saya persilakan. Pertanyaan nomor 2, siapa saja yang termasuk gereja dalam video dan poster itu? Jawaban, semua orang yang ada di dalam video atau poster tersebut. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Pas. Oke, kita tepuk hebat dulu untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1, materi, saya persilakan. Yang pertama, apa informasi dan masalah yang disampaikan dalam video dan poster? Jawaban, perundungan atau bully yang dilakukan anak-anak sekolah. Luar biasa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Baik, silakan kelompok. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Pertanyaan mengapa kita dituntut untuk menjalankan misi Yesus Kristus di dunia ini? Jawabannya, untuk mewartakan kabar gembira di dunia. Luar biasa. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Mengapa kita harus mengikuti Tuhan Yesus? Mengapa kita harus mengikuti Tuhan Yesus? Pertanyaan dari kelompok 2. Karena baik saya menjawab, karena kita umat Allah. Kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Kalian semua hebat dan luar biasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab dengan baik. Maka sekarang semua coba membuka kitab suci Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Jadi mari kita menghayati hubungan gereja dan dunia dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dengarkan bacaan kitab suci tadi. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Jadi pertanyaan yang pertama,
Pesan apa yang terdapat dalam teks kitab suci tersebut? Saling mengasihi. Oke, luar biasa. Letak hubungan gereja dan dunia itu tadi seperti yang sudah dijawab oleh kelompok 2. Oke, baik. Jadi semua jawabannya benar. Kamu semua hebat. Jadi kesimpulannya bahwa dengan sini semua coba perhatian dulu ke sini. Jadi kesimpulannya bahwa Paulus menggambarkan ensiklik ini sebagai ensiklik sosial yang bertujuan untuk mempromosikan aspirasi universal menuju persaudaraan dan persahabatan, pandangan tentang dunia yang jauh lebih positif dari zaman-zaman yang lampau, sehingga hubungan antara keduanya menjadi lebih saling menguntungkan. Jadi hubungan antara gereja dan dunia memiliki pandangan-pandangan baru yang perlu dipahami. Nah, yaitu tugas gereja itu adalah melanjutkan karya Yesus Kristus, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Oke, baik. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dan juga kesimpulan semua dari hasil diskusi, maka sekarang silakan menyiapkan kertas dan berpoin. Sudah memahaminya dengan baik atau belum? Dan sekarang ibu mau melihat pemahaman kalian sejauh mana sehingga pembelajaran ini bisa kalian pahami secara baik. Jadi ini tes per individu ya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan makna hubungan gereja dan dunia. Baik, coba semua perhatikan di sini. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita merefleksi. Jadi coba perhatikan di layar. Jadi ibu membagikan lembar refleksi untuk kalian isi. Kira-kira aksi nyata apa yang harus kita buat untuk materi kita tentang hubungan gereja dan dunia? Jadi aksi nyatanya silakan kau tulis di situ. Aksi nyatanya itu sebuah doa spontan tentang hubungan gereja dan dunia. Jadi aksi nyatanya susunlah sebuah doa spontan tentang hubungan gereja dan dunia. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Pas? Oke, baik. Baik, jadi minggu depan kita akan belajar tentang ajaran sosial gereja ya. Jadi ulang, silakan siap diri supaya minggu depan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oke, baik. Jadi sebelum itu ibu mengundang kita semua berdiri untuk menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan. Ya Tuhan, yang doa dan permohonan kami sampaikan oleh perantara Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap menjaga kesehatan supaya minggu depan boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Ya.